Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah sesi yang terakhir dari pembahasan kita masalah puasa dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau yang dikenal juga dengan Matan Abu Suja, atau nama lainnya juga adalah Ghayatul Ikhtisar. Kali ini berkaitan dengan masalah qada dan masalah kafarah. Masalah qada dan masalah kafarah, yakni orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Beliau rahimahullah mengatakan, wa man wati'a fi nahari ramadhana amidan fil farji. Barang siapa yang wati'a di sini itu maksudnya adalah dia itu memasukkan kemaluannya fi nahari Ramadan, pada siang Ramadan, yakni khusus pada puasa Ramadan, tidak berlaku pada puasa selain Ramadan, tidak juga berlaku pada puasa qada Ramadan ya, tapi khusus Ramadan. Puasa qadanya enggak. Amidan, sengaja. Syarat berikutnya adalah sengaja. Ini sengaja bukan karena lupa, bukan karena dipaksa, atau bukan karena tidak tahu. Kalau orang tidak tahu maka dirinci sebagaimana kita sampaikan kesempatan yang lalu. Kalau dia tidak tahu karena baru masuk Islam dan jauh dari kaum muslimin, tidak bisa bertanya, maka ini termasuk yang tidak tahu, tidak sengaja. Nah, dia sengaja fil farji, di dalam farji. Farji di sini bermakna kubul maupun dubur, bermakna kubul maupun dubur. Baik itu yang halal kalau tidak puasa, yakni kepada istrinya atau budak perempuannya, atau yang haram, baik itu berzina ya, baik itu liwat, atau ke hewan sekalipun. Kemudian ada ketentuan lain, yaitu dia itu sedang berpuasa. Dia itu sedang berpuasa. Tapi kalau dia tidak sedang berpuasa, misalnya dia sedang sakit, tidak puasa, karena dari awal memang dia tidak berniat puasa, atau dia musafir, tidak niat puasa, maka kalau dia berhubungan dengan istrinya ketika musafir atau ketika sakit sedang nggak puasa meskipun Ramadan, maka tidak ada kafaroh, dia tidak kafaroh, kecuali tentu adalah qada puasa, tapi kafarohnya enggak, itu karena puasa. Maka beliau mengatakan fa'alaihil qada'u wal kafarah. Ini adalah madhab Syafi'i rahimahullah, dan bagaimana kita sampaikan, insyaallah ini adalah yang kita bahas sesuai dengan madhab Syafi'i rahimahullah menurut sepengetahuan kita, dan kita tidak mengingkari di sana ada pendapat lain dari ulama lain ya. Dan kita menghormati ulama dari berbagai madhab atau dari madhab apapun, dan dalam ilmu apapun dia bertakhusus.
baik ilmu fikih atau ilmu tafsir atau ilmu hadis. Dan dalam fikih kita menghormati juga ulama-ulama madhab lainnya. Maka menurut madhab Syafi'i, fa'alaihil qada'u wal kafarah, dia itu kewajiban qada' dan juga kafarah. Qada' karena batal puasanya, kafarah karena dia melakukan itu tadi. Barangkali di sana ada madhab lain yang mencukupkan kafarah saja, tidak qada', mungkin ada ya. Tapi dalam madhab Syafi'i adalah qada' dan kafarah. Kemudian dalam madhab Syafi'i juga yang batal itu adalah yang memasukkan kemaluannya, farjinya. Adapun istrinya misalnya, istrinya juga batal, tapi tidak wajib kafarah ya, tidak wajib kafarah. Istrinya juga batal tapi tidak wajib kafarah, kecuali kalau istrinya dipaksa atau dia tidak sengaja, maka tidak batal. Yang wajib kafarah hanyalah yang laki-laki. Nah, wahia itku raqabatin mu'minah. Kafarahnya itu adalah memerdekakan seorang budak perempuan muslimah. Seorang budak perempuan muslimah. Kemudian di dalam naskah yang lain, manuskrip yang lain, salimatin minal uyubil mudirrah bil amal wal kasbi. Budak perempuan tersebut itu adalah budak yang sehat, tidak cacat, bisa bekerja. Nah, yang kafarah adalah yang laki-laki. Kalau dia melakukannya 2 kali dalam sehari, maka kafarahnya cuma 1. Tapi kalau dia mengulangi pada hari yang lain, maka kafarahnya pun berulang ya. Jadi 1 hari dihitung 1. Nah, ini kalau orangnya itu dia ketika berpuasa melakukan itu langsung. Tapi bagaimana kalau dia misalnya melakukan khilah? Khilah itu adalah tipuan. Misalnya dia makan dulu ya, dia membatalkan puasanya dengan makan. Setelah itu dia baru ya, menggauli istrinya. Maka ini dia memang betul tidak kafarah, tapi dosanya tetap ya, dosanya tetap karena itu adalah rencana, itu dosanya tetap. Dan tidak menggugurkan kafarah juga jika dia sakit atau safar setelah itu ya. Setelah itu ternyata dia sakit, tetap kafarahnya tetap ada pada tanggungannya karena dia melakukannya ketika sedang puasa sebelum dia sakit. Nah, kafarahnya adalah memerdekakan seorang budak perempuan yang sehat. Kemudian beliau mengatakan fa'ilam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau dia tidak mendapatkan, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ada jedanya, baik karena udzur maupun karena tidak udzur. Fa'ilam yastati, kalau dia nggak mampu juga ya, fa'it'amu sittina miskinan, dia memberi makan 60 orang miskin. Beri makan 60 orang miskin. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah disebutkan di sini likulli miskinin muddun. Untuk setiap 1 orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu adalah 1/4 sok. Sok itu apa? Sok itu adalah kalau kita biasa bayar zakat fitri, itulah sok ya, 1 sok. Kalau denda di sini adalah hitungannya mud. Ini dalam mazhab Syafi'i. Karena di sana ada sebagian mazhab yang mengatakan 2 mud. Dalam mazhab Syafi'i 60 orang miskin, setiap orang 1 mud. 1 mud apa? 1 mud makanan yang biasa atau yang boleh untuk zakat fitri. Kalau kita beras. Jadi kalau kita konversi dengan kilogram misalnya, kalau zakat fitri itu 2,5 kilogram, 1 mud itu ya 6 on 1/4. Jadi 6 on 1/4 dibagikan ke 60 orang miskin. Harus 60 orang. 60 orang. Tidak boleh orang 30 dikasih
dua mud enggak, tapi 60 orang. Cari 60 orang sebagai dendanya. Nah, bagaimana kalau tidak mampu juga memerdekakan budak? Enggak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut enggak mampu. Kemudian memberi makan 60 orang miskin, dia belum sanggup. Maka dalam madhab kita, yakni madhab Syafi'i rahimahullah, kafarah itu masih tetap ada dalam tanggungannya. Kafarah itu masih ada dalam tanggungannya. Dia diharuskan membayar nanti kalau dia suatu saat mampu, ya. Suatu saat mampu dia diharuskan. Tapi kafarah itu tidak hilang, tetap. Kalau sampai mati bagaimana? Ya dilihat. Kalau dia meninggalkan harta yang bisa untuk itu, maka walinya ya, diperintahkan untuk melakukannya. Jadi kafarahnya tidak hapus, tapi tetap dalam tanggungannya. Nah, kemudian Syekh Abu Suja mengatakan, waman mata wa alaihi siyamun min ramadhana, barang siapa yang meninggal kemudian dia memiliki tanggungan puasa Ramadan, ut'ima anhu likulli yaumin muddun, ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka dikeluarkan ya, memberi makan untuknya, memberi makan atas nama orang yang berpuasa ini. Setiap hari yang ditinggalkan itu 1 mud. Setiap hari ditinggalkan 1 mud. Tapi di sini ada perincian. Kita sebutkan orang yang tidak puasa Ramadan, kemudian dia meninggal sebelum sempat membayar puasa. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan tidak puasa Ramadan. Tidak puasa Ramadan. Ada kalanya dia punya udzur, yakni punya alasan yang dibenarkan. Ada kalanya mungkin juga tanpa udzur. Tanpa udzur. Jadi orang yang tidak puasa Ramadan ada udzur, misalnya dia haid atau nifas atau sakit atau musafir, ada udzur syar'i. Ada yang tanpa udzur, tanpa alasan dibenarkan. Kemudian yang punya udzur ini pun dia misalnya meninggal sebelum sempat mengqadha. Orang yang ada udzur meninggal sebelum sempat mengqadha. Dia misalnya sakit pada bulan Ramadan selama 3 hari. Kemudian masuki hari raya dia meninggal. Artinya dia punya udzur tidak puasa Ramadan karena sakit. Kemudian dia tidak bisa sempat mengqadha karena ketika hari raya dia meninggal. Jadi meninggal sebelum sempat mengqadha. Maka untuk yang seperti ini dia tidak ada kewajiban sama sekali. yakni tidak ada kewajiban mengqadha, tidak ada kewajiban ahlinya itu keluarganya untuk mengeluarkan 1 mud per hari. Tidak ada kafarah, ya, tidak ada kafarah. Tapi kalau orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan udzur ini, dia wafatnya, meninggalnya atau matinya meninggal setelah ada kesempatan mengqadha. Dia meninggal setelah ada kesempatan mengqadha tapi dia belum mengqadha. Maka yang ini dia ahlinya itu menanggung, yakni mengeluarkan 1 mud per hari, ya, mengeluarkan 1 mud per hari. Ini yang tidak puasa Ramadan karena udzur. Karena ada udzur. Ada faedah tambahan, yaitu kalau orang tidak puasa Ramadan karena udzur, maka dia menggantinya, mengqadhanya itu tidak harus langsung. Artinya kesempatannya sampai Ramadan yang berikutnya. Kalau dia sempat, ya,
Itu kalau meninggalkan puasa dengan udzur. Tapi kalau meninggalkan puasa tanpa udzur, maka dia menggantinya harus segera. Begitu tanggal 2 Syawal dia harus langsung puasa, ya. Dia meninggalkan puasa tanpa udzur. Tanggal 2 Syawal dia harus puasa. Terus kalau ditunda dia berdosa lagi. Nah, ini tentang orang yang dibayarkan 1 mud per hari bagi orang yang meninggal punya hutang puasa Ramadan. Kalau meninggalnya sebelum sempat mengqadha, maka tidak perlu dibayarkan, ya. Tapi kalau meninggal setelah ada kesempatan mengqadha kok dia belum mengqadha, maka ini dibayarkan, ya, dibayarkan. Adapun orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, maka ini kalau dia meninggal maka ini dibayarkan, ya, dibayarkan oleh keluarganya. Baik itu dia meninggalnya sudah ada kesempatan atau belum ada kesempatan, ya. Karena apa? Karena dia meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur. Nah, dan dia sebenarnya punya kewajiban yaitu segera mengganti setelah selesai Idul Fitri. Yani setelah 1 Syawal selesai, besok itu 2 Syawal dia harus mengganti. Karena dia meninggalkan puasa tanpa udzur. Beda kalau meninggalkan puasa dengan udzur, maka menggantinya tidak harus langsung. Nah, ini perinciannya. Kalau dia meninggal orang tanpa udzur ini, maka mutlak dibayarkan 1 mud per hari, ya, 1 mud per hari. Nah, kita lanjutkan perkataan beliau, Syekh Abu Suja. Beliau mengatakan ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Dikeluarkan kafarohnya memberikan makan, ya, untuk orang yang meninggal itu tadi 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud. Ulama Syafi'iyah mengatakan ini adalah pendapat yang jadid atau yang baru dari mazhab Syafi'i atau dari Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang lama adalah tidak terbatas pada memberikan makan. Boleh si keluarganya itu menggantikan puasa, ya, menggantikan puasa. Jadi boleh keluarganya menggantikan puasa, dan ini yang dipilih oleh para muhaqqiq mazhab Syafi'i, mengambil mazhab yang lama, ini qaulul qadim, ya. Dan ini tidak bertentangan juga dengan qaulul jadid, tapi qaulul qadim ini lebih luas. Boleh si keluarganya itu berpuasa, boleh juga memberikan makan, ya, untuk orang yang meninggal tadi. Tapi dalam mazhab qaulul jadid memberi makan saja, tidak puasa. Itu tentang orang yang meninggal, ya, dia belum puasa Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan, yakni Syekh Abu Suja, wasyaikhu in ajaza anis saumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan, ya. Dan orang yang sudah tua, yang dia tidak mampu puasa, orang yang sudah tua tidak mampu puasa, termasuk di sini juga adalah orang yang sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi orang sudah tua, dia tidak mampu puasa, ya. Dan juga orang yang sakit dengan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maksudnya adalah menurut ahli kesehatan mengatakan wah ini bertahun-tahun belum tentu sembuh. Maka yang seperti ini dia itu berbuka, yakni tidak berpuasa, dan dia membayar kafaroh, ya, membayar kafarohnya, tapi ini maksudnya adalah kafaroh yang sugro, kafaroh yang kecil. Karena kata kafaroh itu dalam masalah Ramadan ini ada kafaroh kubro, ada kafaroh sugro, dan dua-duanya digunakan di dalam bahasa syariat. Kafaroh kubro sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu orang yang sengaja, ya, memasukkan kemaluannya ke dalam farji, ya. Itu kafarohnya kafaroh kubro, kafaroh yang besar. Adapun kafaroh yang orang tua yang tidak mampu puasa ini, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya menurut ahli kesehatan, maka ini kafarohnya kafaroh sugro, kafaroh yang kecil.
yaitu apa? Wa yut'imu an kulli yaumin muddan, memberi makan untuk setiap hari yang tidak puasa satu mud dengan makanan yang bisa untuk zakat fitri. Dan sekali lagi sebagaimana tadi, kafarah ini tetap ada padanya meskipun dia nggak mampu. Meskipun dia nggak mau, tetap ada dalam tanggungannya. Suatu saat nanti kalau dia mampu, dia bayar. Kalau sampai mati nggak mampu, ya sudah, baru gugur. Kecuali kalau dia meninggalkan harta, maka wajib diambil dari hartanya. Kecuali juga kalau ahlinya mau sedekah untuk hal itu. Itu untuk orang yang tua tidak mampu puasa dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kemudian berikutnya tentang wanita hamil dan menyusui. Nah, saya mengatakan wal hamilu, dan wanita yang hamil, wal murdiu, dan wanita yang menyusui. Maksudnya wanita yang menyusui adalah kalau anaknya belum 2 tahun, ya, kalau sudah 2 tahun tidak dianggap. In khafata ala anfusihima, kalau keduanya itu khawatir pada dirinya, aftarata wa alaihimal qada, maka keduanya itu boleh tidak berpuasa dan nanti qada artinya mengganti puasa. Wa in khafata ala auladihima, kalau dia itu khawatir terhadap anaknya, kalau yang hamil khawatir nanti keguguran, ya, atau bayinya nanti tidak berkembang di dalam. Kalau yang menyusui khawatir susunya tidak ada sehingga bayinya tidak bisa minum misalnya, maka bagaimana dua wanita ini? Aftarata wa alaihimal qada'u wal kafarah, maka keduanya berbuka, ya, yakni tidak puasa. Kemudian bagi keduanya qada, mengganti di hari yang lain, Kemudian kafarah, juga membayar kafarah sugro, yaitu untuk setiap hari yang ditinggalkan membayar 1 mud makanan yang bisa untuk zakat fitri. Wa huwa ritlun wa sulusun bil iraqi, yaitu 1/3 ritel dari Irak. Ritel ini bukan liter dalam bahasa kita, ya, beda. 6, ya kan kita sebutkan tentang masalah wanita hamil dan menyusui ini, dan ini menurut mazhab Syafi'i. Barangkali nanti akan bertanya kenapa kok hukumnya lain, dari mana ini pendalilannya misalnya. Nah, ini tentang wanita hamil dan menyusui, ya. Wanita hamil dan menyusui, sekali lagi ini adalah menurut mazhab Syafi'i rahimahullah. Wanita hamil dan menyusui ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dan ini tidak ada masalah sama sekali, dia masih puasa dan sudah tidak ada masalah sebenarnya. Yang lain Ramadan dia masih puasa, dan itu banyak, ya. Wanita hamil puasa tidak mengapa, tidak masalah, banyak. Wanita menyusui puasa tidak mengapa, kalau memang normal-normal saja atau dia itu dalam keadaan sehat, tidak ada masalah sebenarnya. Dan itu pengalaman sudah banyak, ya, banyak wanita hamil, baik hamil muda maupun hamil tua, wanita menyusui baik anaknya itu baru beberapa hari, beberapa bulan, atau yang hampir mendekati 2 tahun, tidak masalah, ya, kalau dia puasa dan tidak mengapa. Nah, bagaimana kalau wanita hamil dan menyusui dia khawatir dirinya? Yang pertama, dia khawatir dirinya, terhadap dirinya sendiri, karena namanya orang hamil dan orang menyusui itu kan makanannya dibagi dengan untuk dirinya dan untuk anaknya, ya. Kalau hamil ya anaknya yang masih di dalam, kalau menyusui ya untuk anaknya melalui susunya itu. Dia khawatir misalnya kalau nanti ini khawatir dirinya kalau dia nanti tidak bisa secara normal, ya, atau khawatir akan sakit, maka dia boleh tidak puasa. Khawatir dirinya boleh tidak puasa dengan mengqadha. Mengqadha artinya mengganti di hari yang lain. Hukumnya seperti ini sama dengan hukumnya orang sakit atau orang yang takut sakit, ya. Takut maksudnya di sini bukan takut karena tidak ada sebab, tapi takut karena sebab yang sudah jelas. Nah, jadi hukumnya sama dengan orang sakit, yaitu dia berbuka dan mengqadha, ya. Ini insyaallah tidak masalah. Dan ini insyaallah dalilnya juga jelas, ya. Sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian itu sakit atau dalam safar lalu dia tidak puasa, maka dia mengqadha di hari yang lain, ya, di hari yang lain. Artinya ini orang hamil yang keadaannya seperti ini hukumnya sama dengan orang sakit, tidak ada masalah. Nah, yang berikutnya adalah orang hamil tapi khawatir, bukan khawatir dirinya, tapi dia khawatir anaknya. Dia merasa kuat tapi dia mengkhawatirkan anaknya. Bagaimana keadaannya atau ketentuannya? Yang pertama, dia boleh tidak puasa. Kemudian yang kedua, dia wajib qadha dan disertai kafaroh, disertai memberikan 1 mud untuk setiap hari yang ditinggalkan, ya, setiap hari tinggal. Nah, 1 mud ini kalau dia berhari-hari boleh diberikan kepada 1 orang atau 2 orang boleh. Tapi tidak boleh kalau 1 mud itu dibagi untuk 2 orang, ya, tidak boleh. Setengah mud, setengah tidak boleh. Tapi kalau 2 mud diberikan kepada 1 orang boleh. Berbeda dengan kafarah kubro, yang orang tadi dia itu mendatangi istrinya, ya, dalam artian hubungan suami istri, itu kafarah kubro harus 60 orang miskin. Tapi kalau ini tidak, misalnya orang meninggalkan puasa kafarah sugro 5 hari, boleh 5 itu diberikan kepada 2 orang, ya. Tapi nggak boleh kalau 1 hari diberi bagi 2 orang, nggak boleh, ya. 6. Dia wajib qadha dan kafarah. Nah, sekarang kita tanya, apa dalil wahai ulama, ya, mengatakan kenapa kok perlu kafarah? Bukankah cukup qadha saja? Kan dia meninggalkan puasa. Ini meninggalkan puasa, ini meninggalkan puasa. Kenapa yang ini qadha saja dan juga orang sakit dan orang musafir qadha saja? Ya. Kenapa ini harus qadha dan kafarah? Jawabannya adalah dikarenakan karena dia meninggalkan puasa bukan sebab dirinya, tapi sebab orang lain, ya, sebab orang lain, ya, sebab anaknya. Termasuk di sini juga adalah dikatakan oleh ulama, kalau ada orang itu mau nolong orang ketika puasa, dia menolong orang yang mau tenggelam misalnya, dia puasa. Wah, dia khawatir kalau dia puasa terus nanti nggak bisa nolong orang itu. Akhirnya dia tolong orang itu, dia nggak puasa, maka jalan ini sama, dia boleh nggak puasa tapi pakai kafaroh juga. Kenapa? Karena dia tidak berpuasanya karena sebab orang lain, ya. Tidak puasanya karena sebab orang lain, bukan karena sebab dirinya. Kalau sebab dirinya dia mengganti puasa saja. Nah, karena sebab orang lain maka dia qadha dan kafaroh, ya, qadha dan kafaroh. Artinya dia menangguhkan puasa Ramadan, bulan Ramadan itu karena sebab orang lain. Jadi mengakhirkan Ramadan, ya, dari kewajibannya pada waktunya karena sebab orang lain. Sehingga selain qadha dia harus kafaroh. Dari sini juga kita tahu alasan ulama yang mewajibkan orang yang tidak mengganti Ramadan tanpa ada halangan sampai Ramadan berikutnya, dia ditambahi kafaroh juga. Kenapa? Karena dia mengakhirkan dari waktu yang diberikan. Jadi dia mengakhirkan Ramadan karena sebab orang lain. Bagaimana kalau mau menyelamatkan harta misalnya, bukan menyelamatkan jiwa orang, tapi menyelamatkan harta? Maka jawabannya cuma qadha saja, ya. Wallahu a'lam. Itu tentang wanita hamil dan menyusui. 6. Berikutnya yang terakhir, beliau mengatakan wal maridu wal musafiru safaron tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Orang yang sakit dan musafir dengan safar yang panjang, ini safar yang membolehkan qashar salat, kira-kira sudah 81 kilo, 80. Maka keduanya itu yuftirani, dia tidak berpuasa, wa yaqdiyani, dan mengqadha, ya, tidak puasa dan mengqadha. 6 itu bagi musafir dan bagi orang yang sakit dan bagi musafir. Bagi orang yang sakit dan bagi musafir. Akan kita sebutkan agak rinci insyaallah. Pertama tentang orang sakit atau sedikit tentang orang sakit.
Nah, orang sakit yang boleh dia itu tidak puasa, ya. Orang sakit boleh tidak puasa. Pertama, kalau sakitnya itu berkaitan dengan puasa. Sakitnya itu berkaitan dengan puasa. Kalau cuma kepalanya pusing, maka ini tidak termasuk, ya. Sakitnya berkaitan dengan puasa. Kalau dia puasa, mungkin dia semakin sakit, atau kalau dia puasa, mungkin sembuhnya akan lebih lama. Kemudian yang kedua juga, yaitu sakitnya terus. Apa maksudnya sakitnya terus? Sakitnya terus itu ya terus ada pada dirinya. Kalau beberapa hari ya siang malam tidak berhenti-henti sakitnya. Tapi kalau sakitnya itu terkadang ada, terkadang tidak, terkadang ada, terkadang tidak, maka kalau ketika malam sebelum fajar dia itu merasakan sehat, dia wajib niat. Ketika malam dia merasakan sehat, dia wajib niat. Nanti kalau di siangnya ternyata dia sakit, maka dia boleh berbuka. Boleh berbuka maksudnya dia boleh membatalkan puasa, nanti mengganti pada hari yang lain. Itu kalau sakitnya tidak terus, ya, terus. Tapi kalau menjelang fajar dia itu merasakan sakit, dia boleh tidak niat, ya. Dia boleh tidak niat. Kemudian termasuk orang yang sakit ini juga hukumnya termasuk orang sakit. Jadi ini bukan hukum tersendiri, tapi disusulkan dengan orang sakit itu adalah pekerja berat. Pekerja berat. Bagaimana pekerja berat? Nah, pekerja berat ini dia kan orang sehat. Dia kan orang sehat. Tapi kalau dia bekerja yang berat-berat, ya, maka kemungkinan besar dia tidak kuat puasa. Ya. Kemungkinan besar dia tidak kuat. Kalau kerjanya itu berat, kalau kebiasaan memang berat, mungkin di panasan, ya, mungkin dikerja terus, ya, tidak berat. Maka ini hukumnya seperti orang sakit, tapi ada ketentuan. Ketentuannya, yang pertama, dia harus niat. Harus niat sebelum fajar. Kenapa harus niat? Karena dia belum tahu apakah nanti pekerjaannya itu betul-betul berat, melelahkan sehingga tidak kuat puasa atau tidak, ya. Sama seperti orang sakit yang sakitnya tidak terus-menerus tadi, ya. Pekerja berat harus niat dulu, harus persiapan dulu, harus sahur dulu, ya. Pokoknya ya sebagaimana orang puasa, nah, harus niat, harus menjalani puasa. Nanti baru kalau dia itu di siang hari ketika kerjanya berat dia nggak kuat, baru dia boleh berbuka dengan mengganti, tentunya dengan mengganti. Kemudian ketentuan lainnya yaitu pekerjaannya tidak bisa ditunda, ya, pekerjaannya tidak bisa ditunda. Pekerjaannya tidak bisa ditunda. Bagaimana pekerjaan tidak bisa ditunda? Ada dua. Pekerjaan tidak bisa ditunda dari pemilik kerja itu, dari pemilik kerja. Misalnya orang punya sawah sedang panen. Wah, ini masanya panen. Kalau ditunda sampai setelah selesai Ramadan, tidak bisa dipanen. Kalau dikerjakan pada malam hari, tidak bisa misalnya. Maka ya, tidak bisa ditunda. Itu tidak bisa ditunda. Itu kalau dari sisi yang punya pekerjaan. Bagaimana kalau dari sisi pegawainya bagaimana? Sisi buruhnya istilahnya, ya, buruh, ya. Maka maksudnya tidak bisa ditunda itu kalau buruh memang sudah nggak punya uang dia, ya, sudah nggak punya uang. Tapi kalau dia masih punya uang, masih cukup untuk makan, ya, ketika Ramadan, maka dia jangan kerja berat. Kenapa kerja berat? Kenapa jangan kerja berat? Karena kalau dia kerja berat, nanti potensi nggak kuat puasa, ya, potensi nggak kuat puasa. Jadi kalau bisa ditunda dari sisi pemilik pekerjaan, ya, kalau ditunda mungkin barangnya rusak, ya,
Itu tidak bisa ditunda kalau dari sisi pemilik pekerjaan. Tapi kalau sisi pegawainya, dia butuh nggak bekerja pada waktu itu. Kalau masih bisa ditunda, dia ini Ramadan saya mau cari kerja yang ringan dulu misalnya. Atau misalnya ini harusnya kerjaan dilakukan umumnya 4 orang, nanti ditambah menjadi 7 orang. Bisa disiasati seperti itu. Nah, itu pekerja berat. Jadi pekerja berat dia dihukumi seperti orang sakit, tapi ada ketentuan. Pertama harus niat. Karena sakitnya tidak seperti kalaupun diibaratkan orang sakit atau diusulkan sakit, bukan sakit yang terus-menerus ya. Tadi menjelang fajar kan dia belum bekerja berat. Dia harus sudah niat, dia harus sahur. Artinya sunnah ya sahur ya, untuk menguatkan persiapan. Kemudian pekerjaannya tidak bisa ditunda ya. Kemudian pekerjaannya tidak bisa ditunda. Kalau pekerjaannya bisa ditunda, diakhirkan setelah Ramadan, atau dia masih punya uang, nggak butuh kerja dulu, nggak harus kerja dulu, maka dia tunda dulu, pilih kerja yang lain yang ringan. Atau harusnya kerjaan dilakukan oleh 2-3 orang, tambahi orangnya biar terasa ringan, menjadi 5 orang, 6 orang ya. Jadi itu tentang pekerja berat. Yang terakhir, wal musafiru, dan orang safar, safaron tawilan, safar yang panjang. Menurut madzhab Syafi'i rahimahullah, yang dimaksud musafir di sini adalah orang yang ketika terbit fajar dia sudah berada di luar kota. Orang yang ketika terbit fajar dia sudah berada di luar kota. Kalau belum, maka dia tidak termasuk musafir. Belum, dia tidak termasuk musafir. Dia harus tetap, kalau misalnya masih di rumah, fajar belum berangkat, nanti berangkatnya mau jam berapa misalnya, pagi, jam 6, jam 7, maka dia belum musafir. Dia harus niat, dia tetap persiapan puasa ya. Dan nanti kalaupun dia membatalkan puasa di perjalanan, bukan karena musafir, mungkin karena sebab lain. Sebab mungkin karena dia betul-betul kepayahan di dalam perjalanan, itu bukan sebab musafir. Karena kalau disebab musafir dalam madzhab Syafi'i adalah orang yang ketika terbit fajar dia sudah berada di luar kotanya ya. Orang yang ketika terbit fajar dia sudah berada di luar kotanya, itu baru dihukumi musafir ya. Allah ta'ala alam. Ini barangkali sampai di sini, dan insyaallah nanti pada sesi yang berikutnya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, insyaallah yang bisa kita jawab. Kita akhiri dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.